Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Idai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Kang Idai? Alhamdulillah. Lama banget, lama banget nggak ketemu ya. Yang opening Kang Idai, soalnya kan layarnya yang gede Kang Idai, coba yang opening aja Kang Idai. Oke lah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Asep Sundaner. Di video kali ini, insya Allah kita akan memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Dan hari ini saya yang opening karena layarnya saya yang gede katanya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan apa kabarnya Kang Asep dan apa kabarnya Jeddah. Alhamdulillah Kang Idai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, sekeluarga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kabar Jeddah ya seperti inilah. Sekarang Aduh, gimana nih masa-masa lockdown? iya betul Kang Idai. Jadi lockdown ini di bulan puasa ini dirubah ya. Jam malamnya dirubah. Mungkin semuanya ya. Taib juga mungkin sama ya. Sama 24 jam. 24 jam tapi yang boleh keluarnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sekarang. Iya itu Iya betul. Di Taib juga sama nggak ada ya begitu? sama sih, karena ya sama 24 jam yang nggak total gitu. Ya yang diperbolehkan untuk membeli makanan atau supermarket dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Betul. Iya gitu ya buat para Gimana nih suasana lockdownnya, kesehariannya ngapain? iya, betul kayaknya sama jadi dari pertama diberlakukannya lockdown ya. Kita tidak bisa beraktivitas di luar, tidak bisa beraktivitas banyak gitu ya. Terbatas sekali karena jam malam dan kebanyakan kita berdiam di rumah saja Kang Idai. Jadi Berarti nggak ada pemasukan. oh iya. Langsung ke sana betul lah. Karena saya kan tidak bisa bekerja. Jadi kan kerjaan saya nganter yang kerja jam-jaman gitu ya. Otomatis kan Ya benar. mereka tidak bisa kerja, otomatis saya juga tidak bisa nganter mereka. Ya pemasukan tidak ada pemasukan lah. Begitu. Gimana Kang Ida di Taib, apakah bisa kerja? Apakah kerja apa libur? Kalau saya sih alhamdulillah ya, maksudnya kemarin nih sebulan yang baru nggak kerja, tapi masuk kerja lagi nih, udah seminggu lebih. Ya bikin tasreh, harus ada tasreh. Oh, tasreh itu dari Sarika apa dari polisi dari Jawa? Tasreh itu dari Syarikat dan susah banget, kita itu ada 4 tanda tangan atau 5 ya, harus ada tanda tangan cap gitu lah. Waduh, dari mana aja? Jawa, dari pemerintah Arab Saudinya, nggak tahu dari mana lah, dari Jawa dan betul. dan itu harus asli, nggak boleh fotokopi. Iya. Levelnya itu. Sebetulnya saya juga pernah kepikiran bikin tasreh, tapi kan saya mah di igomanya supir AI lah gitu. Jadi harus minta tasreh ke kapil, sementara kapil saya jauh. Iya benar. Bisa jauh di Oke, Kang Asep, sekarang kita bahas apa ya? Bahas yang lagi viral-viral. Oh iya Kang Idai. Betul Kang Idai. Ini saya juga ada beberapa pertanyaan nih buat di-share ke teman-teman TKI, juga ke teman-teman TKI Arab Saudi, juga TKI yang ada di luar negeri ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Kang Idai bisa jelaskan, karena saya tahu Kang Idai itu aktif banget di media sosial. Aktif banget di media sosial ya. Makanya saya ada beberapa pertanyaan nih yang saya kurang mengerti Kang Idai. Kang Idai mungkin bisa menjelaskan ya. Ini seperti ini nih. Di Facebook itu lagi viral nih bahwa pemerintah Arab Saudi membuka penerbangan bagi ekspatriat atau WNI. Nah, itu seperti apa maksudnya Kang Idai? Saya belum mengerti gitu. Iya benar. Saya juga lihat tuh itu viral banget ya di Facebook sekarang, dan juga banyak yang masuk pesan
Instagram messenger saya. Ini saya mewakili saya semua, mungkin bisa saya jawab. Sejauh ini ya benar, saya mendapat informasi dari akun resmi Twitter pemerintah Kementerian Sumber Daya Manusia Arab Saudi. Itu disampaikan bahwa beliau menyatakan yang bagi warga ekspatriat atau ajnabi yang mau pulang ke negaranya masing-masing diperbolehkan itu, Pak. Tapi khusus ya, bukan berarti dibuka, tapi khusus aja, khusus ekspatriat yang habis kontrak, yang mau cuti atau exit, itu yang mau pulang silahkan, dipersilahkan, meskipun di saat lockdown gitu. Oh, tapi maksudnya ini yang disebut khusus itu buat TKI yang bekerja di syarikat aja atau semua TKI meskipun mereka bekerja di rumahan? Enggak, itu resmi. Baik buat visa apa saja yang ada di Arab Saudi, tapi resmi ya, bukan ilegal. Kalau yang ilegal saya belum ada informasi. Ini yang resmi, termasuk yang di syarikat, yang di kafilah, maksudnya kerja Sabtu di rumah, yang sekolah, yang siahi, yang wisata. Itu yang dulu terjebak karena ditutupnya bandara, sekarang mau pulang dipersilahkan gitu. Oh, jadi khusus buat TKI yang legal ya, yang masih resmi gitu. Kalau buat TKI yang ilegal mungkin belum ada kabar lagi gitu ya? Ya benar, itu banyak banget yang bertanya ke saya. Saya mohon maaf karena kalau keputusan buat TKI ilegal itu harus dari pemerintah Indonesia, karena yang akan membayar tentunya dari Indonesia. Oh iya, jadi betul. Sejauh ini saya pantau akun resmi pemerintah Indonesia belum ada update terkini seputar pemulangan. Bahkan ini juga saya dapatkan informasi seperti ini dari pemerintahan Arab Saudi, bukan dari akun resmi KBRI. Oh iya betul. Terima kasih Kak. Ini buat teman-teman TKI yang ada di Arab Saudi. Nah, itu penjelasannya ya seputar penerbangan yang telah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu untuk TKI yang resmi, yang legal. Sementara untuk yang ilegal, ya maaf. Betul. Dan itu juga harus melalui aplikasi gitu. Oh gitu ya. Iya, daftar ya lewat Absir. Oh, lewat Absir. Nah, Absir itu apa sih Kak Idai? Mungkin ada saya dan sebagian TKI yang lain mungkin belum mengerti apa itu Absir dan seperti apa prosesnya. Benar. Iya benar banget, karena saya tahu ya, mungkin di luar sana juga banyak yang tahu, tapi pasti banyak banget yang belum tahu apa sih itu Absir. Betul. Absir itu adalah salah satu aplikasi yang penting ya untuk di Arab Saudi, karena kita bisa cek igoma, cek paspor, cek tilang, cek tentang license driver itu, SIM betul. Nah benar, itu bisa dicek di Absir sendiri. Nah, termasuk kit ya terus lanjut ya, termasuk sekarang kita yang mau pulang atau TKI yang mau pulang ke Indonesia harus melalui Absir daftarnya. Gimana caranya? Caranya kita tinggal masuk ke Google, nggak perlu download. Kita masuk ke Google, tapi masuknya ke websitenya, jangan ke aplikasi. Kalau masuk ke aplikasi nanti kita harus daftar. Nah, masuknya langsung ke website yang www.absir.com. Nah, kita masuk ke sana. Nanti pas di sana itu langsung ada tulisan marhaban ya Ramadan, terus ke bawah terus ada tulisan Audah. AWDAH. Nah, langsung tekan aja gambar itulah gambar pesawat. Betul. Nah, langsung tekan gambar pesawat itu, nanti pas ditekan akan muncul kayak nama identitas, nama igoma tapi dengan bahasa Inggris ya, maksudnya dengan tulisan Inggris, dengan tulisan Arab. Nomor igoma, terus nama, paspor dan lain-lain. Nanti langsung ketika sudah selesai nomor yang dimasukkan semua, mulai penerbangan dari kota mana, langsung dikirim. Maksudnya muafik itu disetujui. Betul. Nah, itu bayar tiketnya gimana Kak Idai? Buat bayar tiketnya? Oke. Ketika kita sudah selesai dicantumkan semua identitas kita, nanti akan ada jawaban. Kalau setelah selesai akan ada jawaban atau SMS ke nomor yang kita cantumkan, nomor tiket sama jadwal penerbangan.
Nah, di situ kita ketika tahu jadwal penerbangannya kira-kira tanggal berapa, di situ disegerakan membeli tiket ke bandara. Jadi tiketnya tetap harus beli berarti, nggak gratis ya? Nggak gratis, harus beli. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kak ini karena banyak yang berpikiran gratis, enggak. Betul karena banyak teman-teman juga yang nanyain masalah itu. Ini tiketnya gimana, gratis apa enggak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ada pencerahan ya, ada pencerahan dari Kang Idai, alhamdulillah buat teman-teman kita nih. Cuma dikasih tahu waktunya kapan, belinya kapan gitu. Karena kalau di online sekarang nggak ada penerbangan Jeddah Jakarta, Riyadh Jakarta itu saya cek di aplikasi kayak Wego, kayak tiket.com itu nggak ada. Ini mah berarti khusus aja gitu. Berarti khusus ya, khusus dari pemerintah Arab Saudi untuk para TKI yang pengen pulang. Nah terus masalah waktu cutinya juga nggak terbatas ya? Gimana? Waktu cutinya, maksudnya waktu cuti ke Indonesia nih. Iya. Nah, waktu cutinya ya nggak terbatas, kapan saja. Cuman disyaratkan juga igoma kita masih aktif, paspor. Kalau sebentar ada kesalahan. Oke, siap. Sebentar ada kesalahan. Nah, iya benar. Kalau cuti ya terserah kita, mungkin sampai selesai corona atau gimana. Tapi paspor itu harus masih aktif ya. Kalau paspor kan dari pemerintah Indonesia. Betul. Terus igoma juga aktif. Kecuali igoma yang expire bulan April itu diperbarui 3 bulan. Tapi kalau yang dulu enggak. Nah itu harus aktif. Betul. Paspor, igoma, semua identitas kita. Dan juga kita tidak ada perbuatan kriminal di Arab Saudi. Kita harus aktif. Bahasa Arabnya balak surtoh ya. Nah itu dia. Sering dengar balak surtoh. Kalau kita ada dendaan gitu, waktu misalkan pas ini jam malam kan nggak boleh keluar, kita keluar 10.000 kan, kita mau pulang nanti masih ada apa? Ada keluar tuh ya? Ada pengecekan itu, ya kelihatan kita punya dendaan. Iya betul. Jadi kita harus bebas. Nah itu kayaknya penerbangan khusus buat para TKI ya, buat para ekspatriat ya. Nah terus kira-kira nih Kang Idai, penerbangan internasional mungkinkah dibuka sekarang ini atau kapan gitu akan dibukanya kira-kira? Nah itu juga banyak yang bertanya seperti itu ya. Betul. Sejauh ini saya belum bisa memprediksikan, tapi yang saya baca sih gak bakalan dibuka dalam waktu dekat, kecuali kalau tanda-tanda virus corona udah 1 per hari, 2 per hari itu akan dibuka. Dan sejauh ini perharinya Masya Allah hari ini saja tinggi banget jumlahnya 1172 per hari. 1000 satu hari itu? Kayaknya iya, 1 hari 1000 di Arab Saudi tambahan COVID-19. Ya kayaknya masih jauh dah. Ya berarti kalau misalkan kasusnya masih banyak, terus prediksi Kang Idai untuk haji gimana nih? Apakah akan dilangsungkan apa tidak? Iya benar, untuk haji ini jadi pertanyaan viral juga warga netizen. Untuk haji sejauh ini saya tetap menjawab belum ada kepastian, karena setiap informasi yang saya ambil itu dari akun resmi pemerintah. Jadi saya lihat pemerintah Kementerian Haji dan Umroh itu masih belum update masalah haji. Dari pemerintah Makkah juga belum ada update haji. Makanya kenapa saya nggak memberitahu berita tentang haji ya, karena belum ada informasi. Kalau prediksi saya sendiri, saya melihat kondisi di Arab Saudi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan sesudah Ramadan ini cuma 1-2 yang tambahan kasus baru, ya insya Allah haji dibuka. Betul. Tapi kembali lagi untuk Indonesia, sekarang nomor 2 negara Indonesia. Kalau di Indonesia masih ada tambahan banyak, ya Indonesia mungkin nggak ada haji, mungkin hanya Saudi saja gitu. Oh betul. Jadi ya kan? betul. Jadi bukan cuma dilihat dari kemajuan Arab Saudi, juga dilihat juga dari kemajuan negara-negara pendatang yang mau berhaji ya. Kalau negara tersebut masih tinggi, nggak bisa tetap ya. Sekarang gini lah, sekarang di Indonesia banyak yang corona masih banyak gitu. Di Saudi udah bersih, sekarang datang haji, ya nular lagi. Ya, betul banget nih, benernya.
Nah ini buat Iya, buat terus lanjut. ya makanya untuk warga Indonesia juga tanyakan juga ke pemerintah Indonesia kalau kapan bersih dari corona gitu. Nanti insya Allah kalau haji di Arab Saudi dibuka ya bisa melaksanakan dari Indonesia ke Arab Saudi. Ya kan? Betul. Nah ini betul banget ya ya. Ini saya juga berterima kasih banget nih. Terima kasih banget karena ini sangat informatif buat teman-teman TKI yang ada di Arab Saudi, khususnya yang ada di Jeddah ya. Jadi mereka kadang-kadang tidak tahu atau belum tahu bagaimana proses-proses kayak tadi, kayak penerbangan, terus absir itu apa, terus kapan penerbangan umum akan dibuka. Itu berita cerita-cerita yang banyak berseliweran gitu yang menanyakan itu. Alhamdulillah. Sekarang Kang Idai bisa menerangkan, bisa ngasih informasi juga. Saya sarankan buat teman-teman nih, buat teman-teman subscriber saya, viewer saya yang ingin tahu kabar-kabar tentang Arab Saudi, silahkan kunjungi channel YouTube-nya Kang Idai Adventurer ya. Terima kasih. Di channel Kang Idai Adventurer itu banyak berita-berita mengenai Arab Saudi dan tentunya tentang situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Silakan dikunjungi, silakan juga subscribe, like dan terus pantau channelnya biar tidak ketinggalan informasi. Insya Allah, terima kasih. Iya, terima kasih Kang Idai. Ini sudah lumayan ya, alhamdulillah. Kita sedikit ada pencerahan ya mengenai. Saya kemarin juga sempat bingung ya, ini bener penerbangan ini untuk umum atau gimana gitu. Oh ternyata seperti itu. Kirain gratis. Orang banyak yang ngangkat itu gratis. Kalau harus beli yang banyak dipertanyakan juga itu kirain untuk semua itu termasuk ilegal gitu. Betul. Nah, justru itu orang yang banyak nanya itu orang-orang yang ilegal karena mereka mungkin belum tahu, belum paham ya. Jadi mungkin kiranya itu mereka dipulangkan secara gratis. Gitu. Termasuk teman-teman dan tetangga saya juga banyak di sini yang menanyakan itu. Saya nggak bisa jawab karena belum dapat informasi yang valid nih sekarang. Alhamdulillah Kang Idai setelah ngasih. Ini juga Kang Asep ya sebenarnya ini harusnya sih kalau saya sendiri ya berpesan kepada pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi. Harusnya terbuka gitu di media sosial gitu. Karena kita kan nggak bisa berangkat ke Safarah atau kedutaan itu saat lockdown ini nggak bisa menanyakan langsung. Nah, alangkah baiknya mereka membuka di sosial media gitu. Betul, utamanya di YouTube tentang ya. Penerbangan, karena banyak WNI yang mau daftar tapi banyak yang tidak tahu caranya. Betul, utamanya di Facebook ya kan ada akun resmi KBRI, ada KJRI di Facebook kan. Ya mungkin kalau misalkan mereka memposting segala sesuatunya dengan lebih rinci dan lengkap, maka para WNI dan ekspatriat juga tidak akan kesulitan untuk mendapatkan informasi Kang Idai ya. Nah seperti itu sih kalau saran saya, mudah-mudahan aja. Betul, ini Kang Idai tahu kenapa saya pakai sorban begini? Iya Masya Allah. Ini bukan nelegegan. Kenapa? Efek lockdown nggak bisa keluar nih, brewok saya nggak dicukur-cukur, nggak dihalangin begini. Ya Masya Allah itu bagus. Iya saya aja kemarin ini nih kayak dicukur gini ya, alhamdulillah. Iya, saya mau dicukur kemana kan nggak ada yang buka di sini. Tutup. Iya. Akalin aja biar ada rapi, soalnya nggak betah rambut panjang. Betul, saya juga di peci nih, ngalangin rambut udah panjang nggak dihalangin pakai peci. Ya Allah ya. Oke. Kalau bawa tukang salon ke rumah kena denda juga, itu pelanggaran. Iya makanya. Katanya kemarin ada berita ya, salon di mana itu, ada di Riyadh kalau nggak salah, yang orang Filipina tuh salon buka praktek dan itu didenda juga katanya, digerebek sama polisi. Ada berita itu. Iya itu termasuk pelanggaran. Betul. Boleh. Betul, tapi untuk Kang Idai, untuk mohon beritanya, mohon infonya untuk di daerah Taib sendiri, persediaan makanan apakah masih ready, banyak persediaan apa seperti apa untuk persediaan bahan makanan? Di supermarket. Betul supermarket. Untuk warga yang ada di Arab Saudi. Betul. Alhamdulillah sih sejauh ini pemerintah Arab Saudi sangat serius
dalam meskipun melakukan lockdown, di supermarket itu tidak pernah kosong. Itu dari mulai ayam, telur, sayuran itu penuh. Apalagi buat Ramadan, spesial makanan-makanan Ramadan kayak kulit sambosa, pinto itu banyak banget gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Untuk warga Saudi atau mukimin yang ada di Arab Saudi, meskipun lockdown, untuk masalah makanan di supermarket atau di warung tetap Terima kasih Kak Idai. Saya doakan semoga tetap sehat, semoga tetap semangat bikin konten-konten yang informatif ya buat kita ini dan teman-teman para TKI di sini, juga TKI yang ada di luar sana. Jadi alhamdulillah berkat Kang Idai bikin berita-berita atau terjemahan berita bahasa Arab yang kita tidak tahu artinya, Kang Idai terjemahin, alhamdulillah kita jadi dapat informasi yang sangat bermanfaat. Saya doakan Kang Idai tetap semangat, tetap sehat. Amin. Dan terima kasih. Panjang umur tentunya, banyak rezekinya. Benar-benar rindu. Satu lagi minta doanya biar cepat dapat jodoh. Aduh, Kang Idai masih jomblo sampai sekarang. Iya. Nah, jodoh biar menikah. Teman-teman nih, para viewer yang lagi nonton tuh, Kang Idai masih jomblo, silakan buruan daftar. Oh, amin ya rabbal alamin. Oke Kang Idai, terima kasih. Ya. Yang sebanyak-banyak nih Kang Idai. Kita semua dapat informasi dari Kang Idai yang serinci-rincinya. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini yang di Arab Saudi khususnya, umumnya yang ada di seluruh dunia bisa tahu ya informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang penting buat kita semua. Kang Idai telah beritahukan, alhamdulillah. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya doakan Kang Idai mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dibukakan pintu rezekinya yang seluas-luasnya dan panjang umur tentunya Kang Idai. Amin ya rabbal alamin. Silahkan closing dulu Kang Idai. Pokoknya untuk kalian semuanya terima kasih kalau misalkan sudah menyaksikan video kita di channelnya Asep Sundanes. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika kalian suka jangan lupa tombol like-nya dan juga subscribe biar channelnya makin berkembang. Jangan lupa juga share ke sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tahu seputar informasi yang menarik dan fakta dari Arab Saudi. Saya Hidayah Pinculer dari Taif. Saya Asep Sundanes dari Jeddah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Oke, syukur.